Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musyadul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar satu saya dari proses mengenai PID. Oke, lanjut. Oke, jadi pada saat merancang suatu sistem, itu tidak semua dapat menghasilkan output yang diinginkan. Jadi butuh sistem pengendalian untuk mengurangi error yang didapat dan memiliki output yang diinginkan atau hasil yang kita inginkan. Nah, sistem kendali dibutuhkan agar hasil yang dirancang dan hasil yang diinginkan atau output itu tercapai. Nah, selain itu juga untuk mempercepat respon agar hasil yang diinginkan secepat mungkin. Uh, dalam konteks PID ini merupakan sistem kendali yang banyak dipakai di perusahaan manufaktur. Sistem kendali ini dapat diimplementasikan pada sistem kendali tertutup dan sistem kendali terbuka. Nah, kontrol PID merupakan singkatan dari proportional integral derivatif. Nah, ini merupakan kontrol yang bereaksi terhadap error yang diberikan oleh sensor sehingga dapat memberikan nilai perbaikan atau feedback kepada nilai output. Nah, bisa kita lihat diagramnya. Nah, di sini ada input error dari sensor. Jadi kontrol yang akan bereaksi terhadap error yang diberikan oleh sensor. Jadi si sensor ini mendeteksi adanya error sehingga dia akan secara otomatis menuju diagram PID, sistem kontrol PID. Nah, sistem kontrol PID ini akan memproses atau memperbaiki error tersebut sehingga akan menghasilkan sinyal feedback kepada nilai output. Jadi seperti itu. Nah, untuk persamaannya sendiri itu ada MV, MV kali T, MVT sama dengan KP atau kontrol proporsional kali ET plus KI atau kontrol integral kali integral ET kali DT plus kontrol derivatif KD dikali D per DT kali ET. Nah, jadi persamaannya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini sistem kontrol PID itu tadi ada proporsional, integral, derivatif. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai kontrol proporsional itu apa, kontrol integral itu apa, dan kontrol derivatif itu apa. Nah, sistem kontrol PID, kontrol proporsional. Nah, itu untuk KP atau kontrol proporsional itu mempengaruhi pada sistem sebagai berikut. Menambah atau mengurangi kestabilan, dapat memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan settling time. Mengurangi, bukan menghilangkan ya, error steady state, dan catatannya untuk menghilangkan ESS atau error steady state dibutuhkan KP yang besar atau kontrol proporsional yang besar yang membuat sistem lebih tidak stabil. Oke, itu catatannya. Terus kontrol proportionality memberikan pengaruh langsung sebanding pada error. Semakin besar error, semakin besar juga sinyal kendali yang dihasilkan kontrol proporsional. Nah, untuk persamaan kontrol proporsional itu UT sama dengan KP kali ET yang sudah dibahas di slide sebelumnya, di mana KP merupakan penguatan proporsional atau menguatkan sinyal atau gain. Oke, selanjutnya
Sistem Kontrol PID, Control Integral, atau KI. Nah, pengaruhnya pada sistem itu adalah menghilangkan error steady state, respon lebih lambat dibanding P atau proporsional, dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order sistem. Perubahan sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error. Semakin besar error, semakin cepat sinyal kontrol bertambah atau berubah. Lalu selanjutnya ada sistem kontrol PID, kontrol derivatif atau KD. Pengaruh pada sistemnya itu memberikan efek redaman pada sistem yang berisolasi sehingga bisa memperbesar pemberian nilai KP. Lalu yang kedua ada memperbaiki respon transien karena memberikan aksi saat ada perubahan error. Derivatif hanya berubah pada saat ada perubahan error, sehingga saat ada error statis derivatif tidak bereaksi, sehingga derivatif tidak boleh digunakan sendiri. Nah, besar sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error atau delta E. Semakin cepat error berubah, semakin besar aksi kontrol yang ditimbulkan. Nah, lalu selanjutnya ada karakteristik dari elemen-elemen pengontrol PID. Nah, untuk KP atau kontrol proporsional, itu rise time-nya itu menurun, overshoot-nya meningkat, settling time itu ada perubahan kecil, dan steady state error itu menurun. Sehingga dapat digambarkan bahwa P itu memperbaiki respon transient. Lalu selanjutnya ada KI atau kontrol integral. Itu untuk rise time-nya itu menurun, overshoot-nya itu meningkat, settling time-nya itu meningkat, steady state error-nya itu akan hilang atau menghilangkan steady state error. Lalu selanjutnya ada KD atau kontrol derivatif. Itu untuk rise time itu akan ada perubahan kecil, overshoot-nya menurun, settling time-nya menurun, dan steady state error-nya itu ada perubahan kecil. Jadi seperti itu karakteristik dari pengontrol PID. Lalu selanjutnya ada tujuan dari elemen-elemen pengontrol PID. Itu yang pertama mempercepat reaksi sebuah sistem untuk mencapai set point-nya, menghilangkan offset, menghasilkan perubahan awal yang besar dan mengurangi overshoot. Lalu selanjutnya kita akan membahas tunning control PID. Nah, permasalahan terbesar dalam desain kontrol PID itu menentukan nilai KI atau kontrol integral, KP atau kontrol proporsional, dan KD kontrol derivatif. Metode-metode tunning dilakukan berdasarkan yang pertama model matematika atau plan atau sistem. Jika model tidak diketahui, dilakukan eksperimen terhadap sistem. Nah, yang selanjutnya cara tunning control PID yang paling populer itu ada dua. Ada Ziegler-Nichols metode 1 dan Ziegler-Nichols metode 2. Nah, metode tunning Ziegler-Nichols ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui. Metode ini bertujuan pencapaian maksimum overshoot atau MO sama dengan 25% terhadap masukan step. Nah, yang pertama itu metode tunning Ziegler-Nichols 1. Nah, dilakukan berdasarkan eksperimen dengan memberikan input step pada sistem dan mengamati hasilnya. Sistem harus mempunyai step respon atau respon terhadap step berbentuk kurva S. Sistem tidak mempunyai integrator atau 1 per second. Sistem tidak mempunyai pasangan pol kompleks dominan, misal J dan min J, 2J dan min 2J. Nah, muncul persamaan karakteristik S kuadrat plus 1 dan S kuadrat plus 4. Respon sistem berisolasi. Untuk metode tunning Ziegler-Nichols 2, itu metode ini berguna untuk sistem yang mungkin mempunyai step respon berisolasi terus-menerus dengan teratur. Sistem dengan integrator 1 per second,
Metode dilakukan dengan eksperimen dengan memberikan controller P pada suatu sistem closed loop dengan plan terpasang, lalu nilai Kp ditambahkan sistem berisolasi terus-menerus dengan teratur. Nilai Kp saat itu disebut penguatan kritis atau KCR, dan periode saat itu disebut periode kritis atau PCR. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.